Hai sobat, kembali lagi di channel cerita.com. Oke, jadi di video kali ini aku akan menceritakan seluruh alur cerita film Indonesia yang berjudul My Idiot Brother, atau jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya Saudara Idiot Saya. Nah, film ini dirilis pada tahun 2014. Oke, di dalam film ini bercerita tentang seorang gadis remaja yang berusia 15 tahun yang bernama Angel. Dan dia tidak pernah bisa menerima kakaknya yang bernama Hendra yang terlahir dengan keterbelakangan mental. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk langsung aja kita ke inti cerita filmnya sobat. Tapi intro dulu ya. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang wanita yang bernama Angel dan Mary Riana. Di awal cerita tersebut, Mary bertanya kepada Angel, apakah arti kebahagiaan buat dia? Dan Angel pun menjawab, arti kebahagiaan itu adalah kebersamaan. Oke, di scene selanjutnya memperlihatkan orang tua dari Angel sedang berbicara dengan seorang dokter dengan membawa anak lelaki mereka yang bernama Hendra. Di rumah sakit tersebut, sang dokter menyampaikan kalau Hendra mengalami kelainan pada selaput otaknya, dan gerakan otaknya pun berbeda dengan orang yang normal. Dan film My Idiot Brother pun dimulai. Oke, dimulai dengan memperlihatkan keluarga Angel sedang sarapan pagi di meja makan, dan Angel terlihat senang dengan rumah pohon barunya yang dibangun oleh papanya khusus buat dia. Tapi sang ayah berharap Angel lebih bisa rajin lagi belajarnya dan tidak bermalas-malasan. Scene pun berpindah ketika Angel memasuki sekolah barunya. Kemudian, ia pun memperkenalkan dirinya di dalam kelas. Kemudian di kelas itu kita diperkenalkan lagi seorang cewek yang bernama Agnes. Setelah itu, jam pelajaran pun telah selesai. Sembari menunggu dia dijemput oleh orang tuanya, Angel pun bermain basket bersama teman-teman di sekolah barunya. Sesaat itu, Hendra dan ibunya pun tiba di sekolah Angel. Dan Hendra langsung menerobos masuk ke lingkungan sekolah sambil mencari sang adik. Dan setelah ketemu Hendra, ia langsung ambil bola basket dan melemparkan ke arah Agnes sampai dia terjatuh. Kemudian scene berpindah ke toko coklat. Sampai-sampai Hendra terlalu banyak memakan coklat tersebut sampai Angel memarahinya. Karena kemarahan Angel tersebut menyebabkan Hendra marah juga sampai-sampai mengacak-acak toko coklat tersebut. Kemudian setelah itu Angel pun mengeluh kepada ibunya akibat ulah sang kakak tersebut. Suatu pagi ketika jam pelajaran sedang berlangsung, terlihat Angel begitu ngantuk sampai-sampai dia ketiduran di jam pelajaran tersebut. Kemudian sang guru pun melemparnya dengan hapusan dan menyuruh dia untuk mencuci muka. Setelah ia mencuci muka, bukannya dia langsung kembali ke kelas, malahan pergi ke lapangan basket dan memainkan bola tersebut sampai-sampai ia terjatuh. Tetapi di situ ada seorang laki-laki yang membantu dia untuk berdiri. Dan laki-laki itu pun bernama Aji. Oke, di scene berikutnya terlihat Angel yang hadir di sekolah kakaknya untuk merayakan ulang tahunnya Hendra. Namun, ketika saat acara selesai dimulai, di saat semua orang yang hadir bernyanyi selamat ulang tahun buat Hendra, ia pun mulai susah buat dikendalikan, hingga membuat kekacauan di dalam ruangan tersebut. Hingga semua hancur berantakan sampai-sampai ibu sama adiknya pun terkena imbasnya. Kemudian, scene berpindah lagi ke toko coklat yang dimiliki oleh Pak Made, dan dia pun menasihati mereka berdua. Pak Made pun bercerita kalau dia juga sebenarnya mempunyai anak yang memiliki gangguan mental, sama seperti Hendra, tetapi dia sudah meninggal waktu dia asrama. Kemudian Pak Made pun meminta kepada Angel agar menjaga Hendra dengan sangat-sangat baik. Keesokan harinya mereka pun pergi ke Dufan atau dunia fantasi buat berlibur bersama-sama. Dan disinilah konflik pun mulai terjadi. Ketika itu, di saat mereka lagi duduk, orang tua mereka pun menitipkan Hendra ke Angel buat menjaganya, sedangkan orang tuanya bakalan pergi untuk membeli minuman. Tetapi Angel malah meninggalkan Hendra sendirian karena dia pengen menaiki sebuah wahana lainnya. Kemudian Hendra pun mulai berjalan-jalan sendirian sampai dia masuk ke rumah kaca. Kemudian diperhatikan orang tua mereka bersama Angel khawatir akan keberadaan Hendra di mana.
Sampai-sampai ibu mereka menyalahkan Angel atas kehilangan Hendra karena tidak bisa menjaga sang kakak. Sampai ibunya pun menampar Angel karena ibunya marah. Kemudian mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kemudian di pagi harinya mereka bertiga pun mulai lagi untuk mencari keberadaan Hendra. Tetapi sang ibu tetap menyalahkan Angel atas peristiwa tersebut. Namun suatu hari polisi datang ke rumah untuk membawakan Hendra pulang lagi. Mulai saat itu Angel pun sering bermain dan menemani Hendra. Sampai-sampai di mana hari ulang tahun Aji pun telah tiba. Di sini terlihat Angel sedang mencoba gaun yang akan dia pakai ke acara ulang tahun tersebut. Namun tanpa ia sadari, sesampainya di acara tersebut, dia lupa untuk membawa kado yang telah ia siapkan. Di lain sisi, Hendra pun masuk ke kamarnya Angel dan melihat kado yang tertinggal. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengantarnya ke acara ulang tahun Aji tersebut. Nah, setibanya ia di sana, Agnes dan teman-temannya pun mengejaknya sehingga Angel merasa sangat malu banget. Nah, karena Angel sangat malu atas kakaknya tersebut, ia pun berlari ke arah jalan raya sampai Angel mengalami Hendra. Dan tidak lama atas hal tersebut, kecelakaan pun tidak dapat dihindari. Namun sayangnya sang kakak Hendra pun harus meninggal dunia, sedangkan Angel terluka parah atas peristiwa tersebut. Angel mengalami luka dalam yang sangat serius, hingga hatinya mengalami kerusakan. Setelah 3 hari koma, kemudian di hari keempat ia pun tersadar dan sang ibu membawa Angel ke suatu tempat dan ia pun memberi kado yang katanya itu kado dari kakak. Setelah itu, ibu mereka pun bercerita kalau Hendra telah meninggal dunia. Sontak Angel pun histeris menangis. Kemudian di lain sisi kita diperlihatkan lagi di mana orang tua mereka membawa Angel ke makam sang kakak. Dan setelah sampai di sana, Angel pun tidak bisa menahan air matanya dan kita kembali dibawa flashback di mana dulu saat Hendra masih hidup. Oke, di scene berikutnya, Angel pun memulai aktivitas sekolahnya seperti biasanya. Namun, kali ini dia dibantu oleh Aji buat dorong kursi rodanya. Namun, setelah beberapa saat, Agnes dan gengnya pun datang untuk minta maaf kepada Angel atas perilakunya selama ini terhadap dia. Kemudian, film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Aji yang sedang mengangkat Angel ke dalam mobil. Dan film pun selesai. Oke, jadi menurut aku film ini sangat bagus sekali. Karena di film ini kita bisa ambil banyak banget pelajaran tentang arti kehidupan. Oke sobat, mungkin cukup segini dulu ya tentang pembahasan alur cerita film dari My Idiot Brother. Nah, kalau ada kata-kata aku yang salah atau kurang enak didengar, aku minta maaf ya. Soalnya aku baru belajar. Oke, dan jangan lupa juga dukung aku terus ya sobat dengan cara klik subscribe channel ini agar kedepannya aku makin semangat lagi bahas film-film yang keren pastinya. Oke sobat, aku cerita.com pamit. Bye bye.